وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik. Kajian kita di malam ini lanjut ke hadis berikutnya dan masih dalam bab yang sama, bab ma jaa fi al-bay'ain bil khiyar ma lam yatafarraqa, yaitu hadis dengan nomor 1247. قال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. Hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ini adalah sanad hadis yang sudah sering kita melewatinya, dan sanad ini dihukumi hasan oleh para a'immah, di antaranya oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bay'ani bil khiyar, dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk khiyar, ma lam yatafarraqa, selama mereka belum terpisah di majlis akad tersebut, illa an takuna safqata khiyarin, kecuali jual beli tersebut bentuknya adalah kesepakatan untuk khiyar. Ini yang menjadi perdebatan sengit di antara ulama, apa yang dimaksud dengan illa an takuna safqata khiyarin. Sebelumnya Al-Hafidh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala menukilkan satu riwayat yang berbunyi illa bai'al khiyar, illa bai'al khiyar. Ini maksudnya sama dengan yang tadi, illa an takuna safqata khiyarin. Dan beliau menukilkan makna dari kalimat tersebut. Beliau mengatakan, wa ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bai'al khiyar, dan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang berbunyi illa bai'al khiyar, ay yukhayyir al-bai'u al-mushtariya ba'da ijab al-bai', yakni si penjual memberikan pilihan kepada pembeli setelah dilakukan ijab kabul jual beli, yakni setelah terjadi kesepakatan jual beli. Fa idza khayyarahu fakhtara al-bai', maka apabila dia telah memberikannya pilihan lalu pembeli itu memilih untuk melanjutkan jual beli, falaysa lahu khiyarun ba'da dzalika, maka tidak ada bagi si pembeli itu pilihan lagi setelahnya, fi faskhil bai', dalam rangka menghapus jual beli yang telah dia sepakati tadi. Wa illam yatafarraqa, meskipun mereka berdua belum terpisah dari majlis. Ini makna illa safqata khiyarin atau illa bai'al khiyar. Jadi gambarannya, meskipun dia sudah si pembeli misalnya mengatakan saya tidak jadi beli, tidak jadi membeli, dan masih di dalam majlis khiyar, maka ketidakjadian dia membeli itu dianggap sah secara
syariat meskipun mereka belum berpisah badan dari tempat tersebut. Hakadha fassarahu Asy-Syafi'i wa ghairuhu, dan inilah yang menjadi tafsiran dari Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Jadi ini maksud dari yang tadi, illa an takuna safqata khiyarin. Di situ ada maksud lain atau tafsiran lain dari para a'immah yang kami ada uzur untuk menjelaskannya. Akan panjang sekali perkataan a'immah. Tafsiran Imam Syafi'i sudah cukup rahimahullahu ta'ala. Wala yahillu lahu an yufariqa sahibahu, maka tidak halal bagi dia, orang yang menjual, an yufariqa sahibahu, meninggalkan orang yang membeli. Sahibahu artinya kawan sebenarnya. Maksudnya di sini adalah orang yang membeli. Tidak halal bagi dia untuk meninggalkannya. Khasyata an yastaqilahu, karena takut si pembeli membatalkan akad jual beli. Jadi sebelum terjadi kesepakatan sampai tuntas, sampai betul-betul titik, tidak ada komanya lagi, tidak boleh dia meninggalkan akad tersebut. Ya, ini dengan beralasan ini dan itu dia pergi meninggalkan, padahal masih ada hak dia untuk khiyar, karena ini jelas akan merugikan orang yang membeli. Berarti ada beberapa hal yang disembunyikan, ada beberapa hal yang menjadi faktor si penjual itu pergi meninggalkan dagangannya, barangnya. Ketika dia mengatakan sudah ini saya jual, saya beli, langsung dia pergi kabur. Alasan dia kabur itu adalah takut orang yang membeli tidak jadi beli. Karena kalau sudah kabur dari majelis akad, artinya khiyar majelisnya sudah selesai. Karena khiyar majelis itu yang jadi patokannya adalah masih berada di majelis, badannya masih ada di tempat tersebut. Dengan dia pergi dari majelis akad tersebut, otomatis badannya pergi dari majelis itu, maka orang yang membeli tidak memiliki hak lagi untuk khiyar. Sementara dia masih ragu-ragu dengan barang tersebut, masih ada keraguan dengan barang tersebut. Ya, dari itu Nabi melarangnya. Dan la yahillu di sini maksudnya secara zahir adalah haram. Tapi sebagian ulama mengatakan ini maksudnya ta'adduban, adabnya adalah jangan seperti itu. Tapi melihat dari dampaknya adalah wajar, ulama mengatakan kemudian maksudnya di sini haram karena akan merugikan orang yang akan membeli. Fahimtum jamaah apa yang saya sampaikan ini insyaallah. Nah, ini kita ulangi lagi. Orang masih di majelis, barangnya sudah ada, tawar menawar, thayyib, sekian harganya. Oh iya, saya setuju. Kemudian salaman, langsung pergi dia. Tidak ada sama sekali kesempatan diberikan kepada calon pembeli untuk menimbang. Sengaja dilakukan itu dengan tujuan tidak ada celah untuk membatalkan jual beli. Karena ketika dia pergi salah satu, khiyarnya sudah selesai. Karena dianggap selesai dengan berakhirnya majelis atau mufaraqah, salah satu darinya meninggalkan majelis. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Intinya adalah menghilangkan kesempatan orang yang membeli untuk membatalkan jual beli tersebut. Ini dilarang oleh Nabi SAW, dan ini adalah bagian dari adab jual beli yang dimana hal ini didukung juga oleh hadis lain, antaradin. Bahasanya jual beli itu dasarnya adalah antaradin. Yani la yuhillu malu mri'in illa min tibi nafsih. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Saking ketatnya masalah ini sampai-sampai ulama mengatakan mengambil harta orang lain dengan dasar malu, sungkan, sama seperti mengambilnya dengan pedang. Nah, ini kita ambil makanan orang, kita ambil punya orang,
Sebenarnya orangnya tidak ingin beri sebenarnya, tapi tidak enak. Tidak enak tidak diberi. Sungkan tidak diberikan ke orang. Ini sama hukumnya dengan mengambil dengan pedang. Nah, di kita di Indonesia sudah menjadi budaya. Kalau ditawari makan itu kan serius atau hanya sopan santun? Ini sopan santun kan maksudnya. Apalagi kalau kan kita lihat porsi makanannya. Makanan cuma 2 piring, yang hadir cuma 3 orang di situ. Antum lewat, mari makan, itu serius apa enggak itu? Sopan santun. Antum datang ke situ ya udah gitu. Sebenarnya dia ingin, yang punya makanan tadi itu ingin mengatakan itu cuma basa-basi gitu. Tapi udah enak, udah kedung katanya. Akhirnya apa? Ya ikut dia makan. Ini kebetulan yang dipanggil Zahiri dia, mazhabnya Zahiri itu sini gitu. Ibaratnya antum makan durian kan favorit. Dari awal sudah antum mimpikan durian itu bersama kawan antum berdua. Lewat, ayo makan. Dah ada durian itu datang dia. Di hati antum, astagfirullahaladzim, nyesel saya panggil dia, katanya. Habis jatah saya, katanya. Salah nawarin, salah basa-basi. Seperti itu ketatnya dalam syariat dalam masalah harta dan milik orang lain. Dari itu kita harus kenal uruf juga begitu, mengenal uruf juga. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babun, ini satu bab lanjutan dari bab yang tadi, masih bawaan dari yang tadi ini lanjutannya. Qala haddatsana Nasr bin Ali qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa huwa al-Bajali al-Kufi qala sami'tu Aba Zur'ata ibn Amr ibn Jarir yuhaddithu an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yatafarraqanna an bai'in illa an taradin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali orang yang berjual beli itu berpisah badan dari orang yang membeli, berpisah badan dari orang yang menjual. Dua-duanya dari akad jual beli illa antaradin, kecuali dengan saling sudah merelakan, sudah sama-sama sampai kepada titik kesepakatan yang betul-betul diridhai. Yang membeli sudah ridha dengan barangnya, yang menjual juga sudah ridha dengan harganya, dari hasil dia tawar menawar dan sebagainya. Inilah jual beli yang diberkahi. Nah, tapi sekarang di akhir zaman ini ada metode penjual itu memiliki tim khusus untuk menawar barang, dan tim ini sudah berpengalaman. Dia bisa menggeret yang punya barang, yang menjual kepada nominal harga tertentu. Dengan retorika dia bicara, dengan retorika dia bersama timnya bisa menyerah orang. Yang tadinya dia mobilnya dia hargakan 80 juta, datang tim itu ke rumah antum, dengan keahlian dia berbicara, jatuh jadi 60. Begitu selesai akan jual beli berapa? 60. Murah banget gitu. Iya ya Pak, murah gitu ya kan. Ya, tadi gimana sih ngomongnya? Ya enggak tahu tadi gimana tuh gitu. Ini berbahaya buat tim yang seperti itu. Khawatir ada cara-cara yang tidak halal yang dia gunakan, mempengaruhi orang, mempengaruhi jiwa orang yang menjual. Maka hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai harta yang kita beli itu ada delik-delik tipu daya dan lain sebagainya yang merugikan orang yang menjual. Baik.
Hadis berikutnya, qala haddatsana Umar ibnu Hafs Asy-Syaibani qala haddatsana Ibnu Wahab an Ibnu Jurayj an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara a'rabiyan ba'da al-bay'. Ini hadis ini menunjukkan bagaimana sekarang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jabir khayyara a'rabiyan. Ini Nabi memberikan hak khiyar kepada orang Arab Badui. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang juga melakukan jual beli. Nah, Nabi melakukan hal itu, jual beli, dan memberikan uswah kepada kita. Bahkan disebutkan dalam ayat, Nabi itu yamshuna fil aswaq, berjalan di dalam pasar, dan itu bukan aib. Seorang Nabi, seorang Rasul jalan di tengah pasar. Yang dulu orang-orang musyrik, orang-orang kafir menganggap itu adalah suatu hal yang tercela, padahal bukan. Karena hal itu adalah suatu yang halal. Mereka mengingkari dengan keberadaan Nabi SAW yang berjalan di pasar. Nah, hadis ini menguatkan lagi bahwasanya Nabi SAW mengamalkan jual beli, melakukan transaksi jual beli, dan dia urusan dunia tidak lain faedahnya adalah untuk memberikan teladan kepada umatnya. Di sini Nabi memberikan khiyar kepada orang Arab Badui setelah terjadi akad jual beli. Ini sudah sampai ke titik jual beli, tapi Nabi masih memberikan dia khiyar. Yani supaya tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi setelah jual beli tersebut. Nabi masih memberikan hak khiyar. Ini menunjukkan bahwasanya dalam jual beli, sekali lagi intinya adalah tidak boleh ada masalah yang ditimbulkan setelahnya. Harus sudah sampai kesepakatan yang sama-sama diridhoi, baik orang yang menjual maupun yang membeli. Yang membeli dia puas dengan barangnya, dia ridha. Alhamdulillah, mungkin barang ini cocok untuk saya. Dia bersyukur. Dan pembeli harus tahu diri, terutama pembeli yang second, entah itu handphone, entah itu motor, entah itu mobil. Kadang lebay juga yang beli. Pembeli mau beli barang second tapi maunya seperti baru. Ya enggak mungkin lah. Namanya barang second, ini motor, ininya skrupnya enggak ada, ya second Pak. Kalau mau yang enggak ada goretannya, mau ke dealer. Dia ingin beli mobil bekas juga, cerewetnya kayak apa itu? Wah, ininya Pak. Ini keterlaluan. Tidak boleh juga berlebihan. Ingat-ingat kita sedang beli barang second. Ya begitu keadaannya. Mau juga barang second sudah digunakan, sudah dipakai. Jangan berekspektasi ini seperti yang di dealer itu. Salah dia. Makanya yang beli harus ingatkan pembeli, antum nyari barang second atau barang baru? Saya membeli yang second ini. Yo ingat itu second. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kalau ini disadari oleh pembeli, pihak penjual juga tidak perlu susah-susah dia untuk memoles barangnya supaya seperti baru. Tapi pola sudah terbentuk. Yang beli second maunya seperti baru, akhirnya pembeli capek nih, kita harus kondisikan seperti baru. Kadang dengan cara yang tidak halal, dia sembunyikan aibnya, atau dia perbaiki tapi yang usianya hanya sepekan, seminggu saja, nanti di pekan kedua kambuh lagi. Setelah selesai dari majelis akad. Ya, ini terjadi karena ya adab-adab dalam jual beli tidak dijalankan. Ya sudahlah, kita beli barang second, ya kita ridha, ya dia second. Saya terima itu rezeki dari Allah untuk saya, tidak berekspektasi terlalu tinggi. Ada aib wajar, namanya juga second. Kalau mau yang tidak ada masalah, mau bawa ke dealer yang baru. Seperti ini. Akhlak dan adab dalam jual beli haruslah kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nabi SAW mengambil hatinya orang Arab Badui. Arabi itu dikenal sebagai orang-orang yang perangainya keras, karena mereka hidup di padang pasir, hidupnya dengan onta. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan syiddah, sifat keras itu ada pada faddadin. Faddadin itu orang-orang yang menggiring onta. Itu menunjukkan manusia itu bisa terbentuk oleh lingkungannya. Sementara sifat yang lembut itu ada pada pengembala kambing, sabda Nabi SAW. Ada pada pengembala kambing. Sifat-sifat lembut ada pada mereka. Adapun pengembala onta, tabiatnya keras. Bawaan dari onta yang dia gembala harus dengan suara yang keras, harus dengan teriakan, harus dengan bunyi tertentu. Usaha yang lebih keras lagi supaya onta itu patuh ke dia. Adapun kambing tidak terlalu banyak usaha, dan itu menjadi perangai lama-lama. Jadi perangai. Dari situlah kemudian sebagian ulama menggali ilmu tentang makanan, apa yang mesti dimakan, karena berpengaruh kepada psikologisnya seseorang, berpengaruh kepada emosi seseorang. Wabil khususnya adalah yang tidak tersirat di makanan itu halal dan haramnya. Kalau yang sering kita makan adalah harta yang haram, ya sudah jelas isinya haram semua, perutnya, badannya tumbuh dari daging yang haram. Jadi sebuah hadis disebutkan fannaru aula bihi, neraka lebih cocok untuknya. Tidak akan ada keberkahan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kita lanjut ke bab berikutnya, bab ma jaa fi man yukhda fil bai'. Di situ ada satu lagi khiyar yang tidak disebut di hadis ini, namun dijabarkan oleh para ulama fikih. Ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat, yakni dalam khiyar ketika berakad jual beli dia mensyaratkan syarat. Misalnya dia mengatakan, beri saya tempo waktu untuk berpikir dengan barang ini 2 hari 3 hari, baru nanti saya putuskan beli atau tidak. Dibolehkan dalam syariat. Boleh untuk pembeli, boleh juga untuk penjual juga boleh. Misalnya barangnya ditawar sekian, di bawah harga, dia mengatakan mungkin saya berpikir dulu ya, kita buat perjanjian dulu, syaratnya begini-begini dulu, dibolehkan. Ada syarat aib, ada khiyar aib, dijelaskan juga oleh ulama. Ini barangnya ada kerusakan, boleh tidak dikembalikan, dijabarkan oleh ulama fikih, dan itu tidak ada di hadis secara harfiah. Bahkan ada yang membagi khiyar itu menjadi 4, bahkan ada yang menentukan jadi 7, sesuai dengan sifat dari akad tersebut. Yang ada di hadis ini adalah sebagiannya saja yang disebutkan, yaitu khiyarul majlis, khiyar yang ketentuannya ada di majlis, 2 orang berkumpul di situ melakukan akad jual beli. Kemudian mereka boleh berdiskusi di situ setelah mereka melihat barangnya, melihat harganya, selama mereka masih di satu tempat. Kalau sudah berpisah badannya, malam yatafarraqa, diambil dari situ pemahaman. Kalau sudah berpisah badannya dan terjadi akad jual beli sebelumnya di situ, tidak boleh lagi untuk diulangi, tidak boleh lagi untuk dikatakan saya tidak jadi beli, tidak boleh. Saya tidak jadi jual, tidak boleh karena sudah berpisah badannya. Ini khiyar majlis yang kita bahas di sini dan adab-adabnya. Sekarang kita lanjut ke bahasan lain di sini. Bab ma jaa fi man yukhda' fil bai'. Bab datang menjelaskan tentang orang yang ditipu daya dalam jual beli. yakni tertimpa oleh ujian, dia ditipu daya, dia tertipu dalam jual beli. Qala haddatsana Yusuf bin Hammad al-Basri qala haddatsana Abdul A'la ibn Abdul A'la an Sa'id an Qatadah an Anas anna rajulan kana fi 'uqdatihi dha'fun.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikisahkan sesungguhnya ada seorang laki-laki kana fi 'uqdatihi dha'fun. Laki-laki ini akalnya itu lemah. Yani makna 'uqdah di sini ra'yun, nadhrun. Dia kurang pintar dalam melihat kemaslahatan untuk dirinya. Tidak pernah tepat dia kalau memilih sesuatu. Salah terus. Yang akhirnya merugikan dirinya. Akhirnya tidak ahli dalam jual beli. Dibeli barang mahal. Tapi ternyata di tempat lain harganya murah. Ditipu. Dia jual barangnya bagus dengan harga yang murah, padahal barangnya mahal. Ini artinya fi 'uqdatihi dha'f. Pandangannya itu lemah. Nah, orang seperti ini tidak pantas ada dalam dunia bisnis. Rugi terus. Yang begini cocoknya jadi karyawan. Jual beli tidak bisa. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang seperti ini terjadi pada perempuan. Pada perempuan. Dan itu harta itu tidak diberikan sepenuhnya kepada perempuan. Yang diperintahkan kelola adalah laki-laki. Kalau antum berikan uang antum ke perempuan, ya habis terus uangnya. Karena semua mau dibeli. Entah itu maslahat ataukah tidak. Jadi pola membelinya bukan karena kebutuhan dan maslahat. Tapi karena ya ingin saja. Atau karena alasan yang sangat remeh sekali yang tidak mendesak. Aglabnya ada pada perempuan. Laki-laki pun ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Buktinya di hadis ini. Dia laki-laki tapi seperti itu, lemah dalam memandang kemaslahatan untuk dirinya. Dan ini adalah satu hal yang harus dihindarkan oleh laki-laki pada dirinya maupun kepada anak-anaknya. Harus dididik anaknya untuk berpegang kepada kaidah bahwasanya dalam sebuah athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada putranya, karena putranya ingin beli daging di pasar. Aw kullama tashtahi syai'an tashtari? Apakah setiap kali kamu ingin sesuatu kamu ingin beli? Ini pesannya Umar kepada putranya. Di situ ada pelajaran, tidak semua yang kita inginkan mesti kita beli. Meskipun duitnya ada. Meskipun duitnya ada. Tentu ini memang untuk orang yang punya duit. Kalau yang tidak punya duit, babnya lain dia. Babnya sabar kalau dia. Nah, tapi antum di sini insyaallah duitnya sudah ada semua. Jadi babnya yaitu tadi. Awakullama tashtari, apakah setiap kali kamu mau kamu ingin beli? Ya tidak, padahal itu daging, ya tidak. Harus ditimbang kemaslahatannya. Nah, orang yang memiliki kepandaian dalam hal seperti ini, kuat jiwanya, dialah orang yang sukses dan berhasil. Orang kalau lemah di bidang ini, dia akan hambur-hamburkan harta bendanya. Seperti itu. Dan apalagi di akhir zaman. Akhir zaman ini memang produk itu sangat banyak. Dikemas begitu menarik. Yang menggugah selera kita. Mereka pelajari bagaimana tabiatnya manusia, bagaimana psikologisnya manusia di satu negara dan negara yang lain. Orang Indonesia begini psikologisnya, orang Kamboja begini, orang Thailand begini. Disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Dibuatkan iklan, dibuatkan influencer supaya
beli. Ya, kalau nggak beli tutup pabriknya. Tutup pabriknya. Harus ada yang beli. Padahal barangnya itu-itu saja. Fungsinya itu-itu saja. Motor yang tahun 90 masih jalan insyaallah tahun ini. Kalau memang kebutuhannya hanya untuk jalan. Tapi kan dikemas. Kamu tidak butuh yang seperti itu. Kamu butuhnya yang begini, yang baru nih. Akhirnya beli. Handphone juga begitu. TV juga begitu. Semuanya harus Anda beli. Sudah seperti itu keadaan lingkungan, keadaan pasarnya, terus kita lemah. Dhaaf, lemah akal kita dalam melihat maslahat diri kita, maka duit itu hilang semua. Enggak terasa hilang semua. Ajib sekarang manusia jemaah. Yang dilihat bukan fungsinya, tapi mereknya. Gayanya kan itu mereknya. Padahal ya sama-sama plastik begitu kan. Kalau kata orang value-nya gitu katanya. Ini ada value-nya. Padahal enggak betul-betul banget sebenarnya. Tapi karena ya mungkin circle pergaulan ya harus. Ya dia kan direktur ya, nah mungkin lah jelek mobilnya, harus mobilnya direktur ya gini gitu. Dia kan presiden ya, berbeda gitu. Ya, ini dunia seperti itu. Antum paham insyaallah taala. Jadi ini ingin menjelaskan bahwasanya jangan sampai kita tertimpa seperti laki-laki yang ada di hadis ini. Anna rajulan fi uqdatihi dha'af. Uqdah artinya di situ yakni ra'yuhu wa nadharuhu fi masalih nafsi. Pendapatnya, pandangannya dalam maslahat untuk dirinya sendiri tidak bisa dia timbang. Sulit dia untuk memutuskan yang tepat untuk dirinya. Dari itu kita banyak berdoa kepada Allah supaya terjauh dari hal yang seperti ini. Wa kana yubayyi, dan dia melakukan jual beli laki-laki ini. Wa anna ahlahu atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya datang melaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaporkan keadaan laki-laki. Faqalu ya Rasulullah uhjur alaihi. Ya Rasulullah, minta tolong uhjur alaihi. Uhjur artinya batasi orang ini dalam hal jual beli. Jangan berikan dia hak untuk melakukan jual beli. Nah, ini bab al-hujur ada dalam fikih. Ada kelompok-kelompok manusia yang harus diisolasi dari akad jual beli. Seingat kami di antaranya itu adalah orang yang pailit, banyak hutang, dilarang. Anak kecil dilarang. Uhjur alaih. Karena kalau dia lakukan itu akan terjadi kerugian, merugikan dirinya atau keluarganya. Di sini di kasus ini yang dirugikan siapa? Keluarganya. Jadi itu mengeluh keluarganya. Selalu jual beli tapi rugi terus. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya urusan ekonomi itu juga di zaman Nabi SAW diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berhak pemerintah itu melarang si fulan untuk melakukan jual beli. Itu fulan dilarang jual beli, dia merugikan orang lain. Itu berhak. Itu tugasnya salah satu pemerintah atau khalifah atau amirul mukminin. Baik, silakan adzan dulu. Baik. Faqalu ya Rasulullah uhjur alaih. Keluarganya berkata, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhjur alaih. Yani batasi dia wahai Rasulullah dalam melakukan jual beli. Cegah dia wahai Rasulullah. Fada'ahu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fanahahu.
Lalu Nabi SAW memanggil laki-laki tersebut dan melarangnya untuk melakukan jual beli atas permintaan dari keluarganya. Faqala ya Rasulullah inni la asbir 'ala al-bai'. Laki-laki itu datang ke Nabi SAW dan berkata ke Nabi, inni la asbir 'anil bai'. Saya tidak bisa berhenti dari jual beli ini ya Rasulullah. Tidak bisa sabar untuk tidak melakukan jual beli meskipun saya sering rugi. Coba terus. Mau rugi, jualan lagi. Rugi, jualan lagi. Ini perbuatan halal. Beda dengan orang sekarang. Kalah coba lagi, kalah coba lagi. Apa itu? Judi. Karena suatu hal akhirnya Rasulullah SAW bersabda, idza bay'ata, kamu kalau jual beli, faqul ha'a wa ha'a, katakan kepada pembelimu atau katakan kepada yang menjual kepadamu, kontan ha wa ha, wala khilabata. Ini diajarkan Nabi, jual belimu jangan ada hutang piutang, yang kontan saja. Kalau enggak nanti kamu rugi lagi. Itu pelajaran bagi orang yang melakukan jual beli. Jangan modalnya dari ngutang. Dari lubang tutup lubang. Untungnya kagak dapet. Tidak apa-apa dia kecil tapi modal sendiri. Dan terus berinovasi dan memperhatikan adab-adab jual beli sembari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Tapi ini ya seperti kata orang mental-mentalan kan begitu. Ada yang mentalnya kuat setahun 2 tahun jualan terus. Ada yang mentalnya tidak kuat baru seminggu tutup. Ada lagi yang jualannya itu karena tren dan ini kebodohan. Dia modalin buat kafe, modal 200 juta. Kopi cuma 10.000. Seminggu tutup kafenya. Ngikutin tren, maunya estetik kafenya, ininya. Dia nyangka orang akan datang ke situ untuk beli. Dia kira kopi kayak nasi uduk kali. Pagi makan, malam makan. Dari itulah banyak kafe rontok karena yang melakukannya anak muda, termakan oleh apa istilahnya itu? Entrepreneur namanya yang ngomong-ngomong itu motivator. Kamu berjual ini, jual ini, jual ini. Akalnya masih kecil, masih sangat muda, uangnya ada, rugi. Sama seperti kasus ini berarti dhaaf, lemah. Dinasihati sama Nabi, jualanmu kontan saja. Jangan yang ada hutang-hutang. Habis modal mau dihutangin gak balik lagi tuh. Dan ini yang sering terjadi juga, yang hutang juga keterlaluan kan. Teman-temannya dihutangin semuanya. Ini modalnya sudah balik. Mau dibilang enggak, ada enak kawan sudah. Tapi sampai kapan begitu kan? Wala khilabata. Katakan harus kontan dan katakan la khilabah. Khilabah artinya tidak ada tipu daya. Ini beri nasihat orang yang kamu bertransaksi dengan dia. Entah itu pembeli, statusnya dia, ataukah dia penjual kepadamu. La khilabata. Ucapkan kepadanya la khilabah, tidak ada tipu daya. Dan ini bagian dari sunnah. Kalau kita jual beli untuk mengatakan la khilabata. Kalau seandainya kita khawatir akan ditipu, khawatir akan rugi di transaksi itu, ada yang disembunyikan, sebagai nasihat la khilabata, tidak ada jenis tipu daya dalam jual beli ini. Saya nasihati engkau karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wal 'amalu ala hadha al-hadits inda ba'd ahli al-'ilm. Dan inilah yang diamalkan. Hadis inilah yang menjadi amalan di sebagian ahli ilmu. Wa qalu, mereka berkata, al-hajru 'ala ar-rajuli al-hurru fil bai' wasyira' idza kana dha'if al-aql. Mereka mengatakan boleh di al-hajr. Nah, al-hajr sekali lagi artinya dilarang untuk bertransaksi. Siapa yang dilarang? Laki-laki yang merdeka. Laki-laki yang statusnya merdeka, bukan budak. Bukan budak, dia laki-laki merdeka. Boleh dihajar bil ha, ya, bukan ha. Ha itu artinya dilarang bertransaksi dalam jual beli. Lebih tepatnya dikatakan oleh ulama, al-hajr itu adalah al-mana' min at-tasarruf. Al-mana' min at-tasarruf. Dilarang untuk melakukan transaksi apapun. Di antaranya minhu, kata ulama, hajrul qadi 'ala as-saghir was-safih. Seorang hakim memutuskan pelarangan bertransaksi atas anak kecil, atas orang yang pandir, orang yang bodoh, karena akan merugikan diri dan keluarganya. Dilindungi oleh pemerintah supaya tidak rugi. Supaya tidak rugi. Ini faedah dari hadis ini. Bahwasanya boleh seorang hakim, seorang qadhi atau pemerintah kalau di hari ini melarang oknum orang-orang yang memang dia adalah orang yang bodoh, tidak pandai berjual beli, akan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya, dibatasi untuk kemaslahatan itu. Tapi kan kita lihat akhir zaman, jangankan jual beli, ini yang naik jadi pemimpin nggak tahu kita. Khawatir orang safi, orang bodoh. Nauzubillah min dzalik. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq, dan ini perkataan dari Imam Ahmad dan Ishaq. Walam yara ba'dhum ayyuhjara 'alal hurri al-baligh. Ini perkataan dari Imam Ahmad dan Ishaq. Mereka tidak memandang, dan sebagiannya tidak memandang bolehnya dihajar atas orang yang baligh dan orang yang merdeka. Ini yang ditonjolkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam bab ini. Berarti bab ini kaitannya adalah tentang bagaimana sifat orang yang berjual beli dan bagaimana menyikapi orang yang kurang pandai dalam berjual beli, yang dia selalu rugi, selalu salah, maka boleh dilarang kalau merugikan diri dan keluarganya. Baik. Bab berikutnya jemaah, bab majaa fil musarrat, bab bahasan tentang jual beli al-musarrat. Ini kita lanjutkan insyaallah di pekan berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini kajian kita. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan jual beli, kebetulan kita nah, permasalahan itu kan kalau jika yang beri utang sama kita nggak laku, dapatkan ini kita, karena begitu cash mereka terpaksa. Dan pertanyaannya adalah, kalau kita jual dengan utang, harganya dilebihkan. Misalnya kalau beli utang itu 3.500, karena ada utang, akhir bulan bayarnya kita cobakan pakai ini naik tidak ada. Bagaimana itu? Maksudnya dijual kredit, berarti barangnya ada dua opsi, bisa kredit, bisa cash. Kalau kredit lebih mahal jadinya. Boleh hukumnya, asalkan barangnya ada. Asalkan barangnya ada, asalkan barangnya sudah ada di orang itu. Barangnya sudah jelas di depan, ini barangnya ini. Boleh kamu beli kredit tapi harganya sekian. Kalau cash sekian. Barangnya sudah ada tapi milik dia secara langsung. Boleh. Nah, dia sampaikan. Harga kredit kan maksudnya.
Iya, boleh. Nah, disebutkan ini kalau kredit kan utang kredit itu. Nah, itu kan utang. Ini saya bayarnya nanti hutang, tapi harganya sekian. Sudah ini barangnya. Boleh hukum. Nah, barakallahu fiik. Sepakat ulama membolehkan hal itu. Yang nggak boleh itu ini harganya ini kemudian dia pergi nggak jelas mana yang dia pilih. Atau bentuk yang sekarang misalnya menggunakan bank. Bank tidak punya barang. Mana barangnya? Entar dulu nggak ada gitu. Itu kalau ini jelas dia barangnya ada depan nih. Saya punya motor, terus saya punya traktor di kampung. Bayar entar ya, bulan kredit begini. Ya boleh tapi harganya beda kalau cash. Boleh hukumnya. Nah, barakallahu fiik. طيب جماعة نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.